Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semangat dan selalu terus belajar. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku ya. Kalian perhatikan, hari ini nanti kita akan belajar tentang muatan IPS tentang informasi hewan langka dan karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-cirinya. Kemudian muatan PKN, kewajiban terhadap hewan langka dan hewan peliharaan. Kemudian muatan ilmu pengetahuan sosial, kamu nanti akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan poster pelestarian hewan langka. Kemudian muatan bahasa Indonesia, nanti kita akan membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar, kemudian mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Kemudian kita akan belajar SPDP, nanti kita akan membuat mozaik bentuk hewan dan mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Yang pertama, kita akan belajar muatan IPS, informasi tentang hewan langka dan juga karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-cirinya. Anak-anakku sekalian, Indonesia memiliki beragam hewan ya, beragam hewan dan tumbuhan. Nah, contoh hewan langka di Indonesia pertama badak bercula satu. Kalian pernah lihat badak bercula satu? Nah, ini gambar badak bercula satu. Kemudian harimau Sumatera dan juga ada orangutan dan juga komodo. Dan juga yang terakhir cendrawasih. Ini semua adalah hewan langka yang ada di Indonesia dan harus kita lindungi. Kemudian contoh tumbuhan langka di Indonesia, kalian mungkin sudah pernah melihatnya, ya, ada bunga bangkai atau Amorphophallus. Ini bunganya seperti ini. Nah, bunganya cukup besar. Kemudian pohon cendana. Oke, sekarang karakteristik tempat hidup hewan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda ini mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Kemudian habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Karakteristik tempat hidup hewan. Misal kita perhatikan ya anak-anak. Nomor 1, kelompok hewannya kekelawar. Ciri khusus, kekelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi, dipantulkan kembali oleh benda-benda sekitar sehingga dapat memperkirakan jarak dengan mendengar bunyi pantulan tersebut. Nah, karakteristik tempat hidupnya adalah pada tempat yang gelap ya, seperti gua dan loteng. Jadi kekelawar walaupun di tempat gelap tetap bisa terbang karena untuk bergeraknya adalah mereka mengeluarkan pancaran bunyi. Jadi mereka tidak nabrak ya, karena sudah punya indera untuk dia terbang ya, sehingga bisa mendeteksi benda-benda keras. Nah, yang kedua, cicak. Nah, cicak akan memutus ekor untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, karakteristik hidupnya adalah pada dinding atau atap rumah dan kayu atau pepohonan pada tempat yang teduh. Ini yang bisa disebut ciri khususnya autotomi ya. Nah, kalau yang tadi yang kekelawar adalah ekolokasi. Nah, yang ketiga bunglon. Nah, anak-anakku sekalian pastinya pernah ya melihat bunglon di sekitarnya. Ini ciri khususnya adalah mimikri namanya. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, pada tempat banyak pepohonan dan semak-semak ya, tempat hidupnya berarti semak-semak, pepohonan. Jika dia berada di atas daun, di sekitar daun, maka warna kulitnya akan berubah menjadi hijau seperti daun, sehingga ini dapat mengelabui musuh-musuh bunglon. Nah, ini gambarnya, ada kekelawar, kemudian cicak, kemudian bunglon.
Selanjutnya, yang keempat adalah paus. Nah, ciri khususnya adalah bernafas menggunakan paru-paru serta memiliki lubang udara khusus di atas kepala yang juga sebagai alat pernafasan. Karakteristik tempat hidupnya adalah perairan luas dan dalam atau samudra. Nah, ini paus bernafas dengan paru-paru. Namun, dia bisa masuk ke laut yang sangat dalam karena bisa bertahan. Kemudian bangau. Nah, bangau memiliki paruh yang panjang sesuai makanannya yaitu ikan. Memiliki kaki yang panjang dan berselaput untuk mencegah terbenam di lumpur dan memudahkan berjalan. Nah, ini karakteristiknya adalah hidup di perairan dan rawa-rawa. Kemudian yang keenam, beruang kutub. Nah, beruang kutub ini ciri khususnya adalah mempunyai lapisan lemak yang sangat tebal di bawah kulitnya untuk menahan panas tubuh dan sebagai mantel atau jaket alami agar beruang kutub tidak merasa kedinginan. Nah, tempat hidupnya tentunya daerah yang cukup dingin dan selalu tertutup oleh salju atau daerah kutub. Ini gambar ikan paus. Jadi di atas kepalanya ada lubang yang biasanya menyemprot air ya. Nah, ini ada bangau, kemudian beruang kutub. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi atau muatan PKN, kewajiban terhadap hewan langka dan hewan peliharaan. Kewajiban terhadap pelestarian hewan langka, yang pertama kita harus melindungi tempat hidup hewan, mengembangbiakan agar bertambah banyak sehingga kita bisa melihat, menikmati keindahan bentuk-bentuk hewan langka. Yang ketiga, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, dan yang keempat, memberantas perburuan hewan. Jadi tidak boleh hewan-hewan langka itu dibunuh atau diburu. Nah, ini sebagai contoh ada Taman Nasional yang termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Manfaat melestarikan habitat alami berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Kemudian tujuannya untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Kemudian akibat perburuan liar, nah, ini rusaknya keseimbangan ekosistem. Kemudian mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Contoh Taman Nasional. Nah, ini ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ini untuk melindungi badak Jawa. Kemudian yang kedua ada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, melindungi gajah Sumatera. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melindungi komodo. Nah, ini logonya. Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung ya. Kemudian Taman Nasional Komodo. Ini anak-anak bisa lihat logonya, ini sesuai dengan logonya, ini melindungi badak, melindungi gajah, kemudian melindungi komodo. Nah, anak-anak, semua hewan dan tumbuhan perlu diperhatikan, baik hewan dan tumbuhan langka maupun peliharaan. Tentunya anak-anak juga di rumah suka ya dengan hewan peliharaan. Contoh tanaman yang dipelihara, oh iya, tanaman juga perlu dipelihara, apalagi sekarang sedang musim tanaman ya, tanaman hias, contohnya mawar, anggrek. Tanaman obat juga ada jahe, kunyit. Nah, hewan yang dipelihara ada kucing, kelinci. Nah, semua hewan peliharaan dan tumbuhan peliharaan harus dijaga dengan baik agar bisa menambah keindahan di lingkungan kita. Nah, kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ini yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan, kemudian memberikan tempat tinggal, kandang yang layak atau sesuai, kemudian membersihkan kandang secara teratur, dan merawat dan mengobati hewan peliharaan yang sedang sakit. Baik, anak-anak sekalian, kita belajar tentang muatan IPA ya, bagian tubuh hewan dan fungsinya, dan juga poster pelestarian hewan langka. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Indonesia memiliki
jenis hewan yang sangat beragam seperti mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, atau serangga. Contohnya katak merupakan hewan amfibi. Ya, amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air. Kalian lihat ini foto katak atau gambar katak. Kemudian contoh bagian tubuh katak. Kalian perhatikan. Yang pertama, bagian tubuh yang pertama adalah mata. Fungsinya melihat lebih baik dan untuk memudahkan mereka dan memudahkan melihat ke segala arah. Kemudian mulut untuk makan, kulit untuk membantu pernafasan karena kulit yang selalu basah ini dapat mengandung pembuluh darah sehingga dapat membantu oksigen berdifusi melalui kulitnya. Kemudian ada yang keempat, ada kaki agar katak bisa melompat lebih tinggi. Kemudian yang kelima, selaput kaki membantu berenang, menggali atau mengubur dirinya saat katak hibernasi dalam tanah, sembunyi dalam tanah ya. Nah, ini mata, mulut, kulit, kaki, selaput kaki ya. Contoh lain, bagian tubuh bebek. Nah, kalian sering kan makan bebek goreng. Nah, ini bebek yang masih hidup ya gambarnya. Ada bagian tubuh, ada 5. Ada mata, melihat lingkungan sekitar. Kemudian paruhnya berbentuk pipih dan panjang untuk mengambil makanan yang ada di lumpur. Kemudian sayap, keseimbangan ketika bergerak cepat agar tubuh tetap stabil. Ekor yang mengatur pergerakan saat berjalan dan berenang. Kaki, berjalan ketika di darat dan berenang ketika di air yang dibantu dengan selaput yang terdapat pada kaki bebek. Nah, ini perhatikan kalian, ada mata bebek, kemudian paruh ya, sayap, ekor, kaki. Baik. Kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan langka adalah melestarikannya. Contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ini kalian bisa nanti di rumah membuat poster. Bisa, ini di sini ada gambar burung ya, ada jerapah, ada bunga bangkai ya. Posternya ada tulisannya, misalkan lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalkan ada lagi, misalkan ayo jagalah aku, misalkan, atau lagi misalkan tolong lindungi aku, bisa. Misalkan buang sampah pada tempatnya, misalkan. Ini jenis poster, kalimat poster. Nanti kalian silahkan bisa untuk mencobanya di rumah. Sekarang muatan yang berikutnya adalah bahasa Indonesia. Membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, sekarang yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Apa saja informasi yang kamu ketahui tentang hewan dan tumbuhan langka? Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi, kita bisa membuat beberapa kalimat tanya yang disusun menjadi daftar pertanyaan untuk wawancara. Misal, kata tanya antara lain 5W 1H, yaitu apa ya, what, kemudian siapa, who, kapan, when, di mana, where, kemudian mengapa, why, dan bagaimana, how ya. How 1H. Nah, contoh pertanyaan. Nah, ini kalian lihat, ada gambar burung ya. Kira-kira dari gambar ini pertanyaan yang muncul apa? Nah, kalian coba pikirkan. Nah, apa ya kira-kira ya? Nah, di mana tempat hidup burung cendrawasih? Kalian tentunya sudah tahu ya jawabannya ya. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan lagi? Ya, mengapa burung cendrawasih banyak dikenal orang? Mengapa? Nah, mungkin karena bentuknya yang begitu indah. Ini bagaimana? Ini di mana? Di mana letak burung cendrawasih hidup? Ya, di Provinsi Irian sana sebelah timur ya. Mengapa cendrawasih banyak dikenal? Oh iya, karena bagus, karena bentuknya unik, indah sehingga dikenal orang. Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Nah, bagaimana? Ya, bisa dengan menjaga hutan, menjaga tempat hidupnya, kemudian melarang perburuan, itu bisa. Atau membuat
diperkembangbiakan ya, jadi ada hutan lindung khusus sehingga bisa dikembangbiakan sehingga bisa menjadi banyak. Nah, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Laporan wawancara memuat beberapa hal seperti berikut ini. Contoh, latar belakang. 1. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara dan topik yang ditentukan. 2. Tujuan. Menuliskan tujuan wawancara. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Kemudian yang keempat, narasumber. Menuliskan identitas narasumber. Kemudian pewawancara. Menuliskan namamu sebagai pewawancara. Kemudian yang keenam, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat kegiatan. Hasil wawancara. Menuliskan jawaban narasumber dalam bentuk ringkasan. Yang ke-8, inti dari wawancara yang telah dilakukan. Sebagai contoh, ini hasil laporan wawancara latar belakang. Mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang satwa burung cendrawasih. Tujuan wawancara, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendalam pemahaman pemahaman tentang satwa burung cendrawasih. Topik wawancara, satwa burung cendrawasih. Narasumber, Bapak Chandra Nugraha, Ketua Komunitas Pencinta Satwa. Pewawancara, Adi Wijaya. Tempat, waktu dan tempat, hari, tanggal, Sabtu 4 Januari 2020, waktu pukul sekian sampai sekian, tempat, Jalan Sudirman, nomor sekian, Purwokerto. Hasil wawancara, burung cendrawasih ditemukan di Indonesia Timur, Pulau-Pulau Selat Torres, Papua Nugini, dan juga Australia Timur. Burung ini memiliki warna burung yang indah. Karena kemolekan warnanya, burung cendrawasih disebut sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Cara melestarikannya dengan melindungi tempat hidup hewan dan memberantas perburuan satwa yang dilindungi. Kesimpulan, burung cendrawasih merupakan salah satu hewan atau salah satu satwa dilindungi yang memiliki keindahan bulu dan hidup di Indonesia Timur. Nah, tentunya kalian bisa membuat wawancara lain, misalkan tentang yang ada di sekitar kita, misalkan tentang hewan peliharaan juga bisa, tentang kucing, tentang kambing. Kalau hewan-hewan yang dilindungi, misalkan tentang harimau, gajah, tentunya bisa kita melakukan hal ini ya. Kemudian, ini yang terakhir adalah SPDP. Kita akan membuat mozaik bentuk hewan, mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Membuat mozaik. Nah, mozaik adalah apa? Anda sudah tahu ya? Adalah karya seni dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan. Nah, bahannya dari apa kira-kira? Teknik pembuatannya ditempel dengan lem dan bidang datar. Nah, contoh mozaik misalnya dengan biji-bijian, potongan kertas, potongan kaca, potongan ubin, potongan telur, yang biasanya ini benda-benda yang sudah tidak dipakai sehingga diolah menjadi yang bagus. Walaupun kalau biji-bijian ya masih dipakai tetap, tapi untuk menghasilkan karya seni tidak mengapa ya. Contoh mozaik dari biji-bijian nih, misalkan ada gambar kura-kura. Nah, kamu bisa menggunakan ini kedelai, kacang hijau ya. Kacang hijaunya ada warna coklat, ada warna hitam, bisa diwarnai. Bisa nggak Pak Guru misalkan dengan gabah atau biji padi? Oh, tentu saja bisa. Atau dengan jagung, bisa, silahkan ya. Bisa nggak Pak Guru dengan kertas, potongan kertas? Oh, bisa ya, tergantung kreativitas kalian. Nah, contoh mengapresiasi hasil karya mozaik. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu hasil karya, baik mengenali, menghargai bobot-bobot seni atau nilai-nilai seni yang terkandung dalam karya seni tersebut. Langkah-langkahnya: mengamati, menanggapi terhadap bentuk, estetika atau keindahan, dan juga fungsi karya. Kemudian 2, menunjukkan sikap empatik. Misalkan, oh ini sangat bagus sekali ya, siapa ya yang membuat bagus, tingkatkan ya terus gitu. Simpatik. Kemudian menyampaikan tanggapan keunikan. Misalkan, oh ini bahan-bahannya sangat bagus misalkan, atau bisa mudah didapat bahan-bahannya. Menyampaikan tanggapan keunikan
tekniknya, ini buatnya bagaimana ya, misal oh hebat ya misalkan, atau mungkin dengan yang lain, menyampaikan tanggapan terhadap kombinasi, oh ya ini ternyata bagus ya, warna-warnanya dikombinasikan dengan bagus, serasi sesuai. Ini cara nanti bisa dengan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anakku sekalian? Hari ini kita melanjutkan subtema 3 ya, tentang ayo cintai lingkungan. Kita akan belajar tentang yang pertama, tentang muatan IPS, manfaat sumber daya alam, kemudian muatan IPA, pentingnya peduli lingkungan, manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau TOGA. Kemudian muatan PKN, hak dan kewajiban membersihkan lingkungan. Kemudian muatan bahasa Indonesia, menanggapi laporan hasil wawancara, mempresentasikan laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir, SPDP, kita akan belajar tentang karya seni montase. Yang pertama kita belajar tentang IPS, manfaat sumber daya alam di sekitar. Manfaat sumber daya alam artinya kita menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia. Adapun bentuk pemanfaatannya sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Ini sering kita jumpai di wilayah di Indonesia, terutama yang berada di desa, masih banyak pertanian ya, masih banyak aktivitas pertanian. Sumber daya alam yang dimanfaatkan pertanian adalah tumbuhan sebagai pangan. Contohnya apa? Banyak sekali. Misalkan ada padi, ada jagung dan sebagainya. Nah, kalian bisa melihat ini di sini gambar yang di atas yang warna hijau itu adalah kedelai ya, ada kedelai, kemudian yang di bawahnya kedelai ada jagung, dan di samping adalah padi. Kemudian yang kedua, peternakan dengan cara mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak. Di Indonesia banyak sekali ya, contohnya sapi dibudidayakan untuk diambil daging dan susunya. Kemudian ayam dibudidayakan untuk diambil daging dan telurnya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ini contohnya sapi bisa diambil susu dan dagingnya, kemudian ayam dan diambil daging dan telurnya. Yang ketiga adalah perkebunan. Perkebunan adalah mengusahakan tanaman tertentu ditunjang dengan iptek, ilmu pengetahuan, untuk menghasilkan bahan pangan. Ini misalkan contohnya ada kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan juga masih banyak lagi. Biasanya untuk perkebunan ini menggunakan teknologi, berarti pengolahannya dari mulai perencanaan, menanam, kemudian memanen ini menggunakan teknologi sehingga hasilnya maksimal ya. Ini contohnya ada kelapa sawit, kemudian ada kopi, teh, kemudian karet. Kemudian yang keempat, perikanan. Ini dilakukan untuk memanfaatkan sumber alam hayati perairan. Jadi perikanan ini di Indonesia banyak sekali ya, karena memang wilayah Indonesia ada laut, kemudian ada danau, ada sungai juga, jadi sumber airnya melimpah sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk budidaya perikanan udang, ada lele, ada ikan gurame, ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini contohnya ada udang, kemudian lele, kemudian ikan gurame. Kemudian yang kelima, kehutanan. Ini mengelola, memanfaatkan, melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Mengelola maksudnya
negara bisa memanfaatkan kayu, bisa untuk kegiatan-kegiatan diolah ya menjadi barang-barang, misalkan lemari atau meja ya, mengelola, memanfaatkan. Namun juga jangan lupa harus kewajibannya adalah melestarikan hutan, karena kalau penebangan hutan kemudian tidak diimbangi dengan melestarikan, maka bisa berakibat fatal atau berakibat buruk bagi lingkungan. Dan mengelola dan memanfaatkannya pun terbatas ya, harus betul-betul pintar dalam menjaga keseimbangan hutan, karena hutan ini merupakan paru-paru dunia ya, yang mensuplai atau memasok oksigen di udara. Ini contohnya hutan. Kemudian anakku sekalian, kita sekarang masuk ke muatan IPA, pentingnya peduli lingkungan, memanfaatkan penghijauan lingkungan dengan tanaman toga. Pentingnya peduli lingkungan, kita akan merasa nyaman ya saat berada di tempat yang terawat. Perilaku peduli terhadap lingkungan merupakan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Tentunya sangat betul ya, kalau kita ingin merasa nyaman, maka sekeliling kita juga harus terawat ya. Cintai lingkungan merupakan sikap menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun wujud mencintai lingkungan dapat kita lakukan melalui berbagai cara berikut ya. Contohnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan akan tetap bersih, tetap asri, udara juga segar ya, karena tidak ada bau sampah. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar dengan memanfaatkan fasilitas transportasi umum. Jadi kita harus, yang punya kendaraan, mobil, motor banyak di rumah, sudah mulai memanfaatkan transportasi umum sehingga polusi udara bisa ditekan atau menurun ya, sehingga kualitas udara menjadi baik. Yang ketiga, merawat tumbuhan dan hewan di rumah. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan rumah yang hijau dan asri. Kemudian menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal. Manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman obat keluarga merupakan tanaman asli budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat alami. Contoh misalkan kunyit ya. Yuk kalian perhatikan, ini ada gambar kunyit. Apa saja fungsinya? Banyak. Dapat mengobati bengkak dan terkilir, flu dan demam, mencegah tumbuhnya sel kanker, dan mengatasi masalah kesehatan pada organ seperti usus. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian bawang putih. Nah, kalian lihat gambar bawang putih. Ini sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti kutil, jerawat, kemudian menurunkan darah tinggi, sumber antioksidan, dan kandungan alil sulfida dapat mencegah kanker. Nah, yang berikutnya, ini juga banyak dijumpai di sekeliling kita, tanaman kumis kucing. Ya, mirip seperti kumis kucing ya. Ini berkhasiat untuk mengobati masalah ginjal. Bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya. Selain itu juga untuk mengobati rematik, asam urat, hipertensi, dan diabetes. Nah, anakku sekalian, kita lanjut ke materi PKN, hak dan kewajiban membersihkan lingkungan. Sebagai manusia yang baik, kita harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang nyaman.
Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita. Contoh, jika lingkungan bersih, hidup kita akan nyaman. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kewajibannya membersihkan lingkungan, maka haknya terasa ya. Kemudian yang selanjutnya, muatan selanjutnya dari bahasa Indonesia, menanggapi laporan hasil wawancara, mempresentasikan laporan hasil wawancara. Nah, yang pertama, menanggapi laporan hasil wawancara, saling memberi saran pada teman bertujuan untuk memperbaiki laporan hasil wawancara yang telah kita buat. Kemudian berikut beberapa cara mengemukakan penilaian, komentar, atau pendapat. Yang pertama, memahami masalah yang ada dengan seksama. Kemudian yang kedua, pendapat yang disampaikan berdasarkan alasan yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pendapat disampaikan dengan cara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, berikut hal-hal yang sebaiknya disampaikan saat presentasi laporan hasil wawancara. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, identitas narasumber. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang keempat, informasi yang didapatkan dari hasil wawancara. Kemudian yang kelima, kesimpulan wawancara. Dan yang keenam, kritik dan saran tentang wawancara yang sudah dilakukan. Baik. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjut ke seni budaya dan keterampilan atau prakarya. Karya seni montase. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ya. Apa itu montase? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud bisa dari koran, majalah, buku, pamflet, ataupun yang lainnya yang sudah tidak terpakai. Nah, ini contoh montase. Jadi misalkan rumahnya bisa dari majalah, kemudian pohonnya bisa juga dari tabloid ya, atau majalah juga, burung-burung dari koran. Ini anak-anaknya juga, gambar anak-anak ini dari ya macam-macam sumber ya. Bisa dari internet, di print, dicetak juga bisa, nanti tempel. Hasil karya montase yang sudah dibuat bisa dipresentasikan di kelas. Selesai presentasi, teman-teman yang menyimak bisa menanggapi hasil karyanya. Kemudian menanggapi hasil karya orang lain disebut apresiasi. Mengapresiasi hasil karya orang lain berarti kita menghargai hasil karya tersebut. Oke, terima kasih. Demikian untuk subtema 3. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.